Ya benar sekali pemirsa, hak prerogatif dari Presiden yang nanti akan menentukan siapa-siapa menteri di kabinetnya pemirsa, khusus untuk menteri yang nanti akan menggawangi Indonesia. Prabowo Gibran atau masa pemerintahan Prabowo Gibran hanya ada di kantongnya Pak Prabowo pemirsa. Tapi bolehlah kita membaca dari manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik, pendekatan, komunikasi, kira-kira adakah menteri yang tidak masuk kabinet, adakah partai politik yang tidak masuk kabinet, ataukah ada partai politik yang kemudian dapat jatah menteri terbanyak pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sini Kang Ujang sudah hadir bersama saya di sini, pengamat politik kita, dan saya mencoba untuk menyapa dua narasumber saya mewakili dua partai politik, mulai dari Mas Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat dan juga dari Nasdem ada Bang Bestari Barus. Selamat malam, assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Bestari, malam Bang Ujang. Salam Bang. Saya pertama kali ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu deh. Dari dua partai ini, kira-kira bagaimana ini? Dapat jatah menteri nggak Nasdem atau Demokrat? Kalau dapat atau tidak, alasannya apa? Ya, kalau saya melihat ya, konstruksi koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo adalah koalisi yang gemuk. Lalu ada catatan lagi apa? Jangan korupsi. Lalu ada lagi catatan yang lain apa? Bahwa akan kebanyakan dari kalangan profesional. Tetapi memang tidak didekotomikan antara profesional dari partai ataupun non partai. Kelihatannya Pak Prabowo akan ngambil orang yang ahli, yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas juga dari orang partai. Kan di partai itu juga ada misalkan ahli tata negara, ahli ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu saya meyakini karena koalisinya ini koalisi besar, gemoy lah ya kalau kata kubunya Pak Prabowo, maka kemungkinan besar ini akan terakomodasi. Itu yang disebut teori sebagai power sharing. Nasdem juga dapat? Ya, saya meyakini ada. Kenapa? Bagaimanapun ketika misalkan kita punya pengalaman, misalkan PAN yang lalu di tengah jalan masuk juga dapat kursi menteri. Jangan lupa Demokrat juga terakhir gitu ya, Pak AHY juga dapat kursi menteri. Itu karena konsekuensi masuk di tengah jalan. Nah, kasusnya memang berbeda. Kalau hari ini kalah ya kan, masuk di tengah jalan juga, walaupun memang belum pelantikan. Tetapi ini kan kalau saya bicara case-nya mirip, serupa, artinya ketika misalkan Nasdem bergabung di awal walaupun kalah gitu bersama PKS gitu ya, saya meyakini tetap saja sebagai politik akomodatif akan mendapatkan jatah kursi menteri begitu. Tapi memang paling juga kuantitasnya ya tidak akan sebanyak yang memang berdarah-darah di Kim begitu. Bang Bestari Barus, jadi Nasdem ini masih berharap untuk dapat jatah kursi menteri ya, meskipun memang tidak mendukung dan bukan partai yang berdarah-darah untuk mengantarkan Prabowo Gibran menuju kemenangan. Ya, mungkin pertama yang perlu saya sampaikan begini, bahwa di dalam manifesto Nasional Demokrat kami pernah menuliskan di situ bahwa berdirinya Partai Nasdem ini kami ini bukanlah sekedar ingin cawe-cawe di dalam sirkulasi kekuasaan gitu loh. Jadi kami sangat berbahagia ketika Bang Surya pada beberapa kesempatan, apalagi waktu di kongres kami menyampaikan kita bergabung dengan pemenang dalam hal ini adalah Pak Prabowo Gibran, tetapi jangan terlalu dipikirkan itu untuk dapat jabatan apa, menteri kah apa gitu, itu nomor belakang. Yang terakhir kemarin pada pelantikan juga sampaikan bahwa posisi Nasdem ini nggak usah terlalu dipikirkan untuk mendapatkan itu, dan saya sangat mendukung, saya sangat bahagia ketika Bang Surya justru menyatakan biarkanlah itu diambil oleh partai-partai, kawan-kawan partai politik lain, karena kita sadar sepenuhnya bahwa kita tidaklah yang berdarah-darah dalam memperjuangkan Pak Prabowo Gibran itu terpilih menjadi presiden. Kira-kira itu. Jadi bukan apakah kita berharap abaikan pertanyaan itu karena Nasdem tidak pada posisi itu pada hari ini. Oke, Mas Herzaki, boleh dong ditanggapi, meskipun memang legowo juga ya Nasdem mau dapat nggak dapat, ini tergantung dari Pak Prabowo. Tapi ada statement juga di sini yang perlu digarisbawahi dari Kang Ujang bahwa Pak Prabowo ini akan mengakomodasi, bersifat akomodatif begitu ya untuk partai-partai politik meskipun memang dari awal tidak berdarah-darah. Tapi nggak adil dong ya dengan partai memang sudah berusaha sejak awal, Mas Herzaki. Ini
Begini Pak, memang Demokrat adalah bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Nah, tapi kami juga posisinya sampai dengan hari ini, Mas Ahaye dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan, ya, kalau kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Baik misalnya katakanlah berbicara mengenai formasi kabinet, lalu siapa yang akan ada di dalam kabinet, termasuk misalnya kader-kader kami. Ya, kami memang banyak diskusi ya dengan beliau, sering diminta masukan, misalnya ketua umum kami dalam berbagai kesempatan, tetapi itu semua lebih kepada dalam konteks bagaimana kita mengatasi tantangan dan permasalahan yang hari ini kita hadapi. Ada tantangan geostrategis, ada tantangan geopolitik. Lalu kemudian misalnya tadi teman-teman Nasdem misalnya, ataupun ada teman-teman yang sebelumnya tidak berjuang bersama di Pilpres. Lalu nggak adil atau apa, enggak lah. Nggak ada konteks seperti itu kalau kami lihat. Yang kami lihat ini kan demi bangsa ya. Pak Prabowo ingin apa yang menjadi gagasan besar beliau, apa yang menjadi visi, misi, program kerja beliau, itu ke depan bisa benar-benar terwujud. Ini kan janji kampanye Pak Prabowo, juga janji kampanye kami nih, Demokrat ya ketika Pilpres kemarin. Tentunya katakanlah Pak Prabowo menginginkan agar teman-teman misalnya yang kemarin tidak bersama di Pilpres, lagi pasca Pilpres, ayo kita sama-sama. Dan ternyata dengan besar hati sesama partai politik yang di parlemen, misalnya teman Nasdem, teman PKB, dan misalnya teman PKS juga bergabung, kami sangat menyambut baik. Karena bagi kami hari ini tidak lagi, oh ini pendukung Pilpres, oh ini bukan pendukung Pilpres, bukan. Tetapi bagaimana permasalahan yang hari ini kita hadapi bisa kita selesaikan bersama. Ini semua kan hak prerogatif Pak Prabowo selaku presiden terpilih, dan Demokrat punya semangat, punya komitmen ya seperti yang disampaikan Pak SBY kemarin ya ketika bertemu Pak Prabowo, bahwa kita siap mengawal, berjuang bersama Pak Prabowo agar selama 5 tahun ini benar-benar bisa mewujudkan apa yang telah menjadi visi misi, program kerja dan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo. Nah, ini yang menjadi komitmen. Jadi baik Demokrat sendiri, lalu kemudian ketum kami menyampaikan, dan bahkan sosok Pak SBY ini seorang guru bangsa, seorang negarawan ya, yang memang Demokrat juga, tetapi beliau kemarin banyak datang hadir sebagai konteks sebagai presiden ke-6 ya, yang diminta masukan oleh Pak Prabowo untuk berdiskusi mengenai tantangan hari ini dan ke depan dan bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang ditempuh gitu. Jadi agak berbeda memang konteksnya gitu. Nah, tapi kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan di awal. Demokrat meyakini langkah Pak Prabowo adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan kami welcome kepada siapapun, karena itu hanya Pak Prabowo dan kami percaya dengan Pak Prabowo. Gitu. Oke, nanti sesaat lagi pemirsa kita juga akan tanya kepada PKS. Nah, kalau misalnya Nasdem sudah logowo, bahkan Partai Demokrat juga ya sudahlah, terserah dari Pak Prabowo, tapi sudah melakukan aksi juga ya dengan Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo kemarin. Lantas bagaimana dengan PKS? Masihkah berharap untuk mendapatkan jatah menteri? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Hanya menegaskan kembali sikap Partai Nasdem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan pada hak prerogatif Presiden untuk mengatur lalu lintas, komposisi, nomenklatur, bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet dengan latar belakang apapun itu, dalam berbagai komposisi apapun yang dirasakan itu tepat, nah kita hormati itu yang pertama. Kedua, apakah sudah ada bicara-bicara? Ada, sudah lebih dari 1 kali bicara. Kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem itu sudah lebih, paling tidak mungkin 2-3 kali bicara berapa jatah kursi. Jawaban yang jujur, saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin pertanyaan kenapa? Sekali lagi, kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden, apapun itu nomenklaturnya di dalam kabinet. Tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita dari institusi partai-partai politik lain.
Yaitu jawaban diplomatis dari Pak Surya Paloh, pemirsa, di mana memposisikan Partai Nasdem itu tidak terlalu berharap, tapi kalau misalnya diberikan jatah menteri ya mungkin alhamdulillah seperti itu. Bang Mardhani saat ini sudah bersama dengan saya. Nah, bagaimana dengan PKS? Masihkah ada harapan? Pak Prabowo nggak datang kemarin diundang acara. Gimana itu, Bang Mardhani? Yang pertama tentu yang harus diletakkan baik Pak Prabowo dan Parpol harus betul-betul melihat tantangan ke depan ya. Kita ini udah kelamaan middle income trap countries ya. Kejebak di kelas menengah. Zaman Pak Harto 4.000 US dollar, sekarang 4.000 juga. 4.500 lah ya. Iklimnya kita luar biasa, dulu namanya Kamboja, Laos, belum jadi kompetitor kita untuk menjadi tujuan investasi, sekarang jadi tujuan. Nah, sementara bencana karena tadi climate change makin tinggi. Ngomongnya muter-muter enggak, artinya betul-betul menghargai ketika Pak Prabowo bilang mau membangun Zanken kabinet. Ya, karena kalau bahasanya kalau Nabi bilang kalau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya fantadirus saat. Tunggu saat kehancuran. Dan PKS tetap pesan sama Pak Prabowo, pilih ahlinya. Kalau dari parpol ada, monggo. Kalau dari non parpol ada, monggo. Karena terbukti 10 tahun Pak Jokowi itu pilar Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pak Basuki, mungkin Budi Gunawan Sadikin, dan orang-orang yang profesional. Dan tapi jangan dibenturkan profesional sama parpol. Mestinya dua-duanya bisa berkolaborasi karena tantangannya berat. Jadi haknya serahkan kepada Pak Prabowo. Oke, boleh ditanggapi di sini Kang Ujang. Oke lah, ini jawabannya semuanya tak ada celah untuk saya cari kesalahan dari jawaban tersebut. Semuanya diplomatis, legowo, dan tidak terlalu memaksa. Mungkin analisis dari Kang Ujang, apa sih untungnya dari Pak Prabowo memberikan jatah kursi menteri untuk PKS dan juga Nasdem? Kalau Partai Demokrat ya sudah jelas, ini mendukung ya, seperti apa? Ya kita lihat Mbak Caca ya, peta konstruksi politiknya. Di parlemen, Kim itu kurang dari 50%, Bang Mardhani. Artinya mereka yang bergabung di awal itu kan ketika PKS belum masuk, ketika PKB dan Nasdem belum masuk itu 50. Maka demi untuk menjaga stabilitas politik baik dalam konteks di parlemen ya, maka ya tadi penambahan koalisi memasukkan Nasdem, PKS dan PKB itu menjadi sebuah keharusan, keniscayaan. Maka ketika misalkan program kampanye, janji-janji, visi misi akan diimplementasikan, maka butuh ketuk palu dari parlemen itu. Oleh karena itu kalau komposisinya hanya mengandalkan Kim gitu ya, lalu tidak diberikan jatah menteri kepada yang kalah itu, katakanlah di Pilpres tanda petik ya Bang Mardhani, mohon maaf. Maka ini kan menjadi rawan. Oleh karena itu titik temunya ya adalah satu koalisi yang kalah dengan yang menang, kombinasi kekuatan yang menang dengan yang kalah, maka untuk mengamankan di parlemen. Oleh karena itu ini berimpak kepada eksekutif. Eksekutif pasti akan mendapatkan jatah menteri. Ini itu yang saya analisa karena kebutuhannya sama gitu. Yang kalah maupun yang menang sama-sama butuh dalam konteks untuk menjaga kestabilan pemerintahan ke depan. Mas Herzaki sepakat atau mungkin jangan-jangan ada tidak sepakat mengingat bahwa kalau nanti Nasdem dan PKS diberikan jatah menteri, membuat solid nggak di parlemen? Kadang beda juga ya, dapat jatah menteri di DPR juga dikritik habis-habisan. Ini seperti apa Mas Herzaki? Ya, kalau kami meyakini hari ini ya komitmen kebersamaan itu kan dimulai dari awal begitu ya. Jadi jika misalnya katakanlah Pak Prabowo percaya dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKS, ya kami Demokrat tentu juga percaya begitu. Karena bagaimanapun hari ini presiden terpilih adalah Pak Prabowo. Nama yang dipertaruhkan 5 tahun ke depan ini adalah nama Pak Prabowo karena beliau lah yang mendapatkan mandat dari rakyat. Kami Demokrat adalah salah satu partai pengusungnya. Dan komitmen kami kepada beliau ketika 17 September 2023 lalu ya, kami siap mengawal dan mempercayai setiap langkah politik yang beliau ambil. Karena bagaimanapun memang beliau dalam mengambil keputusan apapun seringkali mengajak berdiskusi kami gitu ya, dan juga partai koalisi Indonesia Maju lainnya gitu. Nah, sehingga kami sangat percaya nih dengan beliau. Langkah-langkahnya kita juga sudah diskusikan secara mendalam, komunikasinya sangat baik. Dan lagi-lagi hari ini tidak ada ruang untuk perasaan pribadi dalam politik, itu selalu beliau tegaskan. Yang paling penting bagaimana bangsa ini bisa maju ke depan. Nah, ini yang menjadi penting. Dan kami mengapresiasi betul teman-teman Nasdem, teman-teman PKS yang katakanlah misalnya diajak Pak Prabowo dan kemudian berkenan bergabung bersama di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini merupakan satu langkah yang sangat baik buat bangsa ini sebenarnya. Karena hari ini
keinginan kami sama dengan keinginan Pak Prabowo. Sejak hari pertama kabinet, tanggal 21 Oktober nanti katanya habis dilantik oleh Menteri, kita ingin gaspol agar ada akselerasi atas apa yang sudah dicapai hari ini dengan baik, sehingga bisa semakin baik dalam 5 tahun ke depan. Apalagi tadi Bang Mardhani juga sudah menyampaikan, Mas Bang Bestari, mengenai tantangan hari ini, ya begitu banyak, begitu kompleks, tentu kekompakan, kesulitan, ini menjadi penting bagi kita untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan ini, gitu. Baik, Bang Bestari Barus boleh dijawab, kalau didapat nanti jatah menteri, yakin solid atau tidak? Apa jangan-jangan 5 tahun ke depan pecah kongsi lagi, beda dukungan lagi, bagaimana? Begini loh, Aca, bahwa apa yang disampaikan Bang Surya Paloh itu jangan dianggap juga sebagai hal yang ini argumentatif lah, apalah gitu. Itu serius betul disampaikan itu, bahwa posisi kita hari ini adalah mendukung Pak Prabowo, iya, tapi enggak dengan cawe-cawe untuk mendapatkan menteri atau segala macam. Masih banyak jalan-jalan lain yang bisa kita kerjasamakan dengan presiden terpilih nantinya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Banyak sekali orang bertelepon kepada saya dari seluruh Indonesia ini bertanya tentang bagaimana posisi Nasdem. Saya menjawab, itu terutama satu orang itu dari Kapuas sana, si Aher namanya, setiap hari bertanya. Saya sampaikan bahwa sikap Nasdem mendukung, tetapi juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa mendukung itu bukan selalu harus mendapatkan upah berupa jabatan menteri dan sebagainya. Kita serahkan semuanya kepada Pak Prabowo. Yakinlah, Pak Prabowo ini politisi senior dan beliau cukup matang untuk melihat orang siapa yang akan dijadikan apa dan diberikan peran apa ke depan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Saya kira itu saja. Oke, kalau dari PKS bagaimana? Kalau nanti dapat jatah menteri kan luar biasa, nggak dukung dapat jatah menteri. Loyal nggak nanti para kader-kader PKS di DPR? Atau mungkin kritik aja lah, nggak apa-apa, beda urusan menteri. Kalau DPR kan memang fungsi controllingnya ada, Ca. Oke. Jadi sesuai dengan koridornya, anggota DPR tuh nggak boleh Pak turut, ya, karena apa yang dari eksekutif harus di-exercise. Fit in tidak dengan kondisi masyarakat. Jadi, tetapi kalau kebijakan umumnya memang kalau PKS masuk ya harus mendukung. Nah, tetapi apakah dapat menteri atau tidak buat kami lagi-lagi bukan Prabowo-nya, bukan menterinya, bukan parpolnya, tapi rakyatnya. Karena nih kayak sekarang nih kan kemarin udah disahkan ya, Cak, ya, APBN 2025. Tapi beberapa mengomentari minim stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal problem besar kita sekarang, dulu 1% pertumbuhan ekonomi zaman Soeharto bisa menyerap 350 sampai 400 ribu. Sekarang dengan era digital 1% itu paling 100 sampai 150 ribu. Kalau 5% maksimal 600 ribu. Padahal angkatan tenaga kerja bisa 1,2 juta. Maksudnya oke bisa ke UMKM, Cak, tapi UMKM 20 tahun yang lalu, Cak, warteg, sekarang warteg juga. Tapi kalau di industri, di manufaktur, di sesuatu yang ada unsur teknologinya, dia akan growing up. Ketika dia growing up, dia akan jadi lokomotif yang narik pekerja, akhirnya maju bangsa ini. Itu yang paling utama dan paling usulnya. Balik lagi, baik kalau Pak Prabowo dari sekarang mulai ada kontestasi tuh. Oke, kalau saya dari awal nanya tuh, Jak, siapa Menteri Keuangan? Siapa Menteri Pendidikan? Karena itu nanti yang menjadi message ke pasar, wah ini pemerintahan memang keren gitu. Bang Mardhani bicara message ini ya, sebenarnya kenapa sih alasan? Sudah menyampaikan sinyal-sinyal itu. Iya, betul. Bang Mardhani sudah menyampaikan sinyal-sinyal itu. Pesan. Bang Mardhani bicara tentang message, sebenarnya apa sih alasan Pak Prabowo nggak datang ke acara ini? Undang loh, sebuah kehormatan. Kalau nggak akur lagi atau gimana? Alasannya acara kenegaraan. Ya monggo, negara itu jauh lebih utama ketimbang parpol. Ketemu Pak SBY, bukan acara kenegaraan. Ketemu Pak SBY mau, ke acara besar PKS nggak mau gitu. Ya mungkin Pak SBY ada pesan yang mau disampaikan. Kita selalu husnuzon, sangka baik. Berat bebannya Pak Prabowo loh, berat loh. Kita 10 tahun bareng Pak Prabowo tahu lah gitu. Jadi kalau Pak Prabowo suka bilang PKS itu bukan sekutu.
segajah, karena kutu kecil gajah gede. Tetapi dulu kan, sekarang berubah. Ya intinya adalah harus sukses, karena kalau tidak sukses kita terlalu berat resikonya kalau balik lagi ke era di mana stabilitas tidak terjaga, pertumbuhan ekonomi tidak berkembang. Iya, Kang Ujang, dengan tidak datangnya Pak Prabowo di acara PKS tapi bertemu dengan Pak SBY, ini menjadi sinyalmen apa? Ini agak berat ya, tapi saya melihatnya begini, Pak. Sampaikan aja. Tapi begini, tetap saya percaya gitu bahwa ketika PKS berkoalisi, kita tahu juga bahwa Kim membuka diri calon wakil gubernur dari PKS ya kan, diakomodasi. Itu juga menjadi sebuah kepentingan yang sama antara PKS dengan Pak Prabowo. Kenapa mungkin ya tidak hadir? Ya tentu Pak Prabowo punya alasan. Saya tidak tahu alasannya. Yang jelas saya percaya kalau dalam konteks pembuatan konstruksi kabinet, saya meyakini PKS punya jatah dan punya hak ya ketika memang berkoalisi. Karena kan kita lihat kalau kita bicara soal, kalau saya selalu mengatakan ke teman-teman media gitu bahwa kalau berkoalisi ya dapat jatah kursi menteri. Tetapi memang yang harus kita tekankan adalah bagaimana Pak Prabowo membangun postur kabinet yang betul-betul tadi kata Bang Mardhani, zakon kabinet itu walaupun dari partai cari yang ahli. Katakanlah dari ilmuwan ya cari betul-betul yang ahli. Kalaupun dari loyalis Pak Prabowo memang tim suksesnya cari juga yang ahli. Nah kombinasi ini sebenarnya yang menurut hemat saya bagus untuk kepentingan pemerintahan ke depan. Nah ini indikasi yang baik PKS, misalkan Nasdem dengan tadi Demokrat yang memang sudah mengatakan kompak bersama-sama. Ya satu frekuensi bahwa ingin membangun pemerintahan yang kuat, yang sehat. Sehingga kita ingin menyaksikan Indonesia baru gitu. Indonesia yang betul-betul diperhitungkan ya, bukan hanya di level Asia Tenggara tapi di level dunia. Ini yang kita inginkan gitu. Nah Pak Prabowo kita tahu bisa berapa bahasa, lalu hubungan luar negeri juga luar biasa, ekonomi juga paham gitu, politiknya juga sudah jatuh bangun ketika mencalonkan diri 4 kali baru jadi gitu ya. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo punya konsep terkait dengan format kabinet yang memang dibutuhkan oleh Pak Prabowo begitu. Oke, pemirsa, kalau Anda lihat ini di belakang saya ini, saya ada wall gambar Pak Prabowo, di belakangnya banyak partai-partai yang nanti harusnya akan dapat jatah menteri, harapannya adil. Antara PKS, Nasdem, dan Demokrat ini adalah partai politik yang mungkin secara dekat ya. Mereka punya komunikasi yang cukup baik. Tapi kalau urusannya adalah mengamankan kursi menteri, telikung-menelikung ini sudah hal yang biasa pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam demi amankan kursi menteri. Mas Herzaki, ada masalah apa Partai Demokrat dengan PKS? Jelas-jelas punya agenda ini PKS, malah datang PSBY. Kan nggak jadi datang ini Pak Prabowo ke acara PKS, Mas Herzaki. Pak SBY ini kan diundang ya, gitu. Ya, justru menurut kami apa yang terjadi kemarin itu, pertemuan dua tokoh bangsa ini merupakan contoh komunikasi politik yang sangat baik. Bagaimana Pak SBY ini kan senior, ya, lalu kemudian Pak SBY ini kan sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Nah, tetapi bagaimana dengan kebesaran Pak SBY ketika ada berdiskusi, bertemu, bersilaturahmi, Pak SBY bilang ya saya aja yang datang. Loh, kenapa kata Pak Prabowo? Ya kan sekarang pemimpin saya namanya Pak Prabowo. Presiden kita kan Pak Prabowo nih 20 Oktober 2024. Justru ini kan suatu contoh yang sangat baik bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Bagaimana Pak SBY sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa, beliau presiden, beliau senior, ya, maksudnya presiden lebih senior ya, karena kan ke-6. Lalu kemudian di pendidikan juga lebih senior, ya. Nah, tetapi beliau kemudian hari ini menyadari dan tahu, ya, bagaimana hari ini pemimpinnya nanti 20 Oktober 2024 adalah Pak Prabowo sebagai presiden ke-8, sehingga beliau memilih untuk ya udah gantian saya lah yang datang. Kadang-kadang kan Pak Prabowo suka datang ini ke Cikeas gitu ya, atau bertemu di tempat lain. Tetapi hari ini Pak SBY bilang saya yang datang gitu. Nah ini kan menunjukkan ada bagaimana kedua sahabat ini menunjukkan bukan hanya persahabatan tapi juga adab. Tahu diri lah gitu ya. Maksudnya mungkin seseorang dulu junior kita, dulu siapa waktu kita memimpin, tetapi hari ini kita mesti menghormati hari ini pemimpinnya adalah Pak Prabowo untuk 20 Oktober 2024 sampai dengan 2029. Ya tentu kalau misalnya agenda dengan teman-teman PKS, itu pengaturannya di Pak Prabowo dan teman-teman PKS. Kami juga kurang memahami dan mengetahui mengenai hal itu. Yang pasti konteksnya Pak Prabowo ngajak bertemu, ada beberapa hal yang ingin beliau diskusikan. Ya Pak SBY bilang pas waktu yang bisa bertemu adalah ini ya momennya pas ya beliau datang dan hadir begitu.
Oke. Bang Bestari Barus, ini gencar juga ya Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo ya. Sementara Pak Surya Paloh ini juga sudah 3 kali bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi belum juga bisa dipastikan dapat menteri ya, begitu kah? Lah, masa pertemuan 2 tokoh urusannya cuma menteri aja, macam nggak ada urusan lain yang lebih penting. Pastilah ada urusan lain yang lebih penting daripada sekedar urusan menteri lah inilah. Bagi yang memang urusannya itu belum selesai, silakan aja. Nasdem dengan Pak Prabowo sudah selesai, gitu loh. Artinya kita menyerahkan semuanya kepada Pak Prabowo, dan kalaupun misalnya kita sebagai orang yang diajak bersama kemudian nggak dapat pun, belakang-belakang aja pikir itu, nggak usah. Kita ingin memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Bergabung bukan berarti cawe-cawe. Saya kira itu. Oke. Nah, Bang Mardhani, yang ketemu berkali-kali. Saya tangan dulu dong, keren. Positif ya, formalitasnya begitu. Tapi nggak tahu di balik layar ya. Yang bertemu sering aja belum tentu dapat kursi menteri. Apalagi yang belum bertemu ini, bagaimana Bang Mardhani? Tapi sekurang-kurangnya Bung Mardhani telah memberikan isyarat tadi ya. Iya. 2 gitu ya tadi, bagaimana Bang Mardhani? Ya. Ya, lagi-lagi yang pertama semua akan indah pada waktunya. Man sobaro zafiro, siapa sabar dia akan menang. Dan saya setuju sama Zaki. Pak SBY ketemu Pak Prabowo tuh message-nya bagus sekali. 2 pemimpin bangsa, yang satu punya pengalaman, yang satu punya perjuangan dan akan menjabat, monggo, bagus. Buat PKS, yang penting rukun dan harmonis kita saja belum tentu mampu compete dengan teman-teman yang lain. Saya lagi baca bukunya Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew itu the man with the big ideas itu betul-betul mikirin gimana nih Singapura, the red dot, kita jauh lebih gede, jauh lebih besar. Ya, 280 juta pulau. Caca bilang, kok begini? Emang bener begini, Cak. Berat gitu loh. Nah, kalau mau kompetisi aja boleh, tapi how low can you go? Kita berantem terus, demokrasi terus, tapi pendapatan kita mentok. Akhirnya perut, akhirnya demokrasinya jadi prosedural, nggak substansial. Kita pengen ayo, angkatan kerja kita naik. Universitas kita betul-betul mampu untuk membuat inovasi. Makin banyak orang kayak produk kayak Samsung kita punya segala macam, dan itu kumpul semuanya juga belum tentu sukses gitu loh. Nah, sehingga yang dibilang teman-teman benar. Sekarang nih serahkan Pak Prabowo, monggo Pak Prabowo lakukan yang terbaik, kita akan dukung itu. Oke, Bang Mardhani, serahkan kepada Pak Prabowo. Tapi kalau PKS nggak dapat jatah kursi menteri begitu, untuk apa masuk kabinet? Mau ngapain? Kan ada banyak yang harus bisa dikerjakan. Menteri hanya satu aspek. Aspek yang lain masih banyak. Misal, menterinya tidak dapat, tapi kebijakan kita bisa dapat. Misal, posisi tidak dapat, tapi kepentingan umat Islam, karena PKS Partai Islam, bisa diwadahi. Misal, urusan haji yang masih problem, kita masuk, bisa kita bereskan. Urusan pendidikan yang mungkin minta maaf jalan di tempat dengan 20%, bisa. Itu aja udah kontribusi besar, Caca. Masuk akal nggak untuk Kang Ujang? Atau mungkin pada akhirnya ya kalau nggak dapat kursi menteri, ya balik arah lagi ya, posisi ya. Bagaimana Kang Ujang? Saya rasa gini, PKS sudah lama ya menjadi oposisi. Dan Presiden PKS sendiri mengatakan ajak-ajakan. Sekarang sudah diajak. Nah, ketika sudah diajak, saya yakin. Saya punya keyakinan akan masuk. Persoalannya adalah kuantitinya berapa. Ini yang mungkin dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Mungkin yang berdarah-darah lebih banyak, tapi yang masuk belakangan yang mungkin lebih kecil. Saya rasa itu akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Saya yakin ya, tadi semangatnya sama. Jadi yang katakanlah di Pilpres yang menang dengan yang tadi yang baru bergabung, katakanlah ini akan semangat yang sama untuk membangun Indonesia, itu yang terpenting. Tapi persoalannya memang
tadi keran undang-undangnya sudah direvisi kan, lalu format kabinetnya juga akan gemuk. Nah, dalam konteks mengisi di kabinet yang gemuk ini pasti akan ada power sharing, akan ada akomodasi kepentingan. Tetapi yang menjadi catatan saya, yang bagusnya dari Pak Prabowo dan catatan saya, ya tadi ingin mengisi kabinet-kabinet itu dengan orang-orang yang ahli. Nah, kita sepakat dengan Bang Mardhani, kita ini tidak punya inovasi yang luar biasa. Misalkan Amerika punya Google, kita belum punya, Bang. Oleh karena itu kita perlu pikirkan bahwa ada lompatan-lompatan yang besar yang harus diisi oleh orang-orang yang hebat ya di kabinet nanti. Saya percaya itu nanti Pak Prabowo untuk membuat skema yang mengkalkulasikan bahwa orang-orang ahli ada di situ. Karena kalau kita tidak melakukan percepatan pembangunan, mohon maaf, kita akan tertinggal jauh dengan negara lain. Gitu. Oke, kalau Bang Bestari Baru sepakat nggak dengan tadi sebelumnya Bang Mardhani mengatakan bahwa dapat atau tidak dapat kursi menteri tetap bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran, atau jangan-jangan realistis aja lah ya oposisi saja kalau nggak dapat kursi menteri, Bang Barus? Saya kira begini ya, sikap satu institusi itu haruslah dia firm gitu. Kalau dari awal sudah mengatakan gabung itu artinya mendukung pemerintahan yang baru yang terpilih, ya dukunglah. Dapat atau nggak dapat itu sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa yang harus dibahas gitu. Tapi komitmennya, jangan sampai kehilangan komitmen bahwa kita harus bersama-sama menata bangsa ke depan. Kan begitu tuh yang ditawarkan Pak Prabowo juga kan, yuk kita sudah selesai kompetisi, yuk kita sama-sama. Sama-sama itu bukan berarti harus dapat menteri, harus begini, harus begitu, tidak. Sama-sama aja berpandangan bahwa ke depan kita harus lebih baik. Saya kira itu. Oke, Mas Herzaki, ada yang bisa ditambahkan tidak bahwa partai politik ini tidak pragmatis, atau mungkin mereka akan bersikap realistis juga kalau tidak dapat kursi menteri, baik PKS dan juga Nasdem, bisa jadi berkurang nih partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya begini Pak, ya Ketua Umum kami Mas Ahaye dalam beberapa kesempatan lalu menyampaikan ya kesamaan visi kami yang begitu dekat dengan Pak Prabowo, karena apa? Melihat Pak Prabowo itu sebagai salah satu true leader atau statesman. Bagaimana yang dipikirkan dan dipersiapkan Pak Prabowo hari ini adalah generasi ke depan, tidak berbicara mengenai next election. Nah, inilah yang membuat kami meyakini setiap langkah yang beliau ambil pastilah yang terbaik untuk bangsa. Termasuk tadi mengajak teman-teman yang sebelumnya tidak bersama ketika Pilpres, ayo kita bergabung gitu ya. Dan kami meyakini ya, kenapa? Karena setiap parpol yang hari ini katakanlah ada di parlemen maupun yang tidak di parlemen pasti punya putra-putri terbaik. Ya, hari ini kita punya nih Pak, banyak sekali menurut kami dari berbagai partai yang profesional, yang punya rekam jejak yang luar biasa, yang punya integritas, dan kami meyakini juga punya loyalitas ke depannya dalam 5 tahun ke depan untuk sama-sama membangun bangsa ini. Kita bicara mengenai gizi buruk, ada nutrisi ya, perbaikan nutrisi dari makan bergizi baik yang sedang dan akan diproses untuk diperjuangkan sama 5 tahun ke depan. Lalu berbicara mengenai pendidikan, ini kan investasi yang dalam 5 tahun ya, tidak akan langsung kelihatan hasilnya gitu. Ini butuh katakanlah 5, 10, 20 tahun ke depan baru kelihatan, baru bisa direguk hasilnya. Tetapi kalau tidak dimulai, ya nggak akan bisa terjadi. Tapi itulah luar biasanya Pak Prabowo hari ini, bagaimana beliau berpikir mengenai generasi mendatang. Bagaimana kita mempersiapkan generasi mendatang ini sepaham sejalan dengan apa Mas Ahaye, Ketua Umum kami Demokrat, komitmennya. Kader-kader Demokrat Pak di seluruh Indonesia sudah punya komitmen bersama dengan Ketua Umum. Dimanapun kami mendapatkan tugas dan tanggung jawab, kami akan amankan dan kawal betul pemerintahan ini. Jadi tidak mesti tadi sama kayak Bang Bestari, sama kayak Pak Mardhani, bahwa harus di kabinet berapa atau apa, enggak, banyak Pak ya, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam konteks kebijakan tadi, dalam konteks aspirasi konstituen, simpatisan. Nah itu kan bisa, dan yang paling penting gagasan-gagasan besar tadi untuk mempersiapkan generasi penerus kita. Ingat Mbak, kita ada middle income trap ya, menjadi isu hari ini. Lalu kemudian kita juga ada yang namanya SDGs 2030, ada Sustainable Development Goals yang ingin kita capai 2030, sehingga 2024 sampai 2029 ini kan menjadi penghantar yang sangat penting, momentum yang sangat penting. Dan kita punya Indonesia Emas 2045 yang ingin kita capai juga. Gitu. Pemirsa, ini mungkin pikiran saya saja ya, nanti kita akan bahas. PKS dan Nasdem mungkin tidak mengapa kalau masing-masing dari partai politik ini tidak mendapatkan kursi menteri. Kan yang penting usaha. Tapi bagaimana jika bahwa kursi menteri justru diberikan oleh partai politik yang tidak terlalu berusaha? PDIP mungkin sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa tanggapan mereka? Bang Mardhani.
Bagaimana jika yang dapat kursi menteri ataupun dapat kursi menteri terbanyak bukan partai yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran dari awal, adalah partai yang sebenarnya nggak terlalu kencang lah berusaha seperti PKS dan juga Nasdem, PDIP contohnya. Ini apa perasaan mungkin partai politik itu? Kita kepo nih, ini bagaimana? Iya, kalau berandai-andai bisa saja ya, dan pengandaian itu kan mesti masuk akal. Berarti kalau PDIP ingin dapat kursi, berarti memang bergabung, dan Pak Prabowo mungkin memang melihat itu yang terbaik. Saya termasuk yang percaya, Cak, logika bahwa mesti ada oposisi di dalam demokrasi kita. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga melihat betapa bahwa kualitas demokrasi kita juga ternyata punya catatan. Kita belum menjalankan demokrasi yang substansial, masih yang prosedural. Intinya apa? Intinya ayo ada peluang baru. Kita menyatu, kita rapihkan, kontrolnya ada di DPR, DPR betul-betul teknokrasinya dijalankan, efisiensi, efektivitas, presisi, tepat sasaran, pelan-pelan semua spending kita, semua usaha kita tuh ngangkat harkat derajat, kualitas SDM kita berkembang, manajemen kesehatan kita berkembang, pendidikan kita berkembang, manajemen tambang kita berkembang, manajemen kekayaan alam. Cak, kita itu punya pantai terpanjang kedua terbesar sesudah Kanada. Itu demikian luar biasa. Misal ada unit inovasi di kampus yang memang dekat dengan lokalitasnya. Indah semuanya. Nah, bahwa itu ada di PDIP, itu ada di Golkar, itu ada di Gerindra. Hak prerogatif ada di Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo nyun sewu, salah memilih, yang nanggung kan bukannya partai politik, tetapi Pak Prabowo sendiri. Oke, Mbak Bestari Barus bagaimana? Boleh ditambahkan? Ya, kembali lagi bahwa tentu finalisasi dari penyusunan kabinet ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Kalau kita berandai-andai seperti itu, ya nanti kapan-kapan waktu saya ketemu kawan-kawan dari PDI Perjuangan, saya tanya pula dia, apa betul ada rencana begini-begini, kan begitu tuh. Tapi pastinya bahwa saya meyakini dari hari ini ke depan, bahkan sebelumnya, semenjak saya mengenal Pak Prabowo itu, beliau itu adalah orang yang bisa kemudian bersikap tegas, adil, dan kemudian tahu melihat orang siapa yang bisa dia ajak bersama. Kalau bersama mungkin semua ya, pada seluruh rakyat Indonesia, tapi yang bisa bekerja sama mensukseskan yang menjadi program cita-cita dari berbangsa bernegara ini, saya yakin beliau paling tahu. Khusus dengan PDI Perjuangan, saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti menjadi pembicaraan setelah beliau jadi presiden, yaitu kembali lagi kepada Pak Prabowo, seberapa besar komitmen dari masing-masing untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. Saya kira itu. Kita cukup kaya, diisyaratkan oleh Pak Prabowo bahwa kita cukup kaya. Maka untuk membuat semua masyarakat menjadi lebih sejahtera dibutuhkan kebersamaan. Saya kira itu. Jangan ada kotak-mengkotak lah gitu. Ya, oke. Mas Herzaki, boleh tambahkan juga? Ya, kalau kami lagi-lagi ya, kami meyakini apapun langkah yang diambil oleh Pak Prabowo tentu dengan pertimbangan yang matang gitu. Karena beliau ini bagaimanapun kan presiden terpilih, ingin bagaimana dalam waktu yang singkat 5 tahun bisa mewujudkan tadi. Lagi-lagi apa yang menjadi gagasan besar beliau. Banyak tantangan ya. Hari ini jika ternyata kemudian katakanlah ada teman-teman baru yang juga bergabung, lalu kemudian mengisi posisi di kabinet, ya kami mendukung penuh itu gitu. Karena kami meyakini ini pasti sejalan dengan apa yang kami harapkan. Bagaimana semua yang kita janjikan kemarin ketika Pilpres 2024 benar-benar bisa terwujud. Ya, siapa yang nanti akan membantu mengeksekusi, mampu mengawal ya perjalanan kebijakannya sampai ke bawah nanti sampai 5 tahun ke depan, itu kan sepenuhnya hak dan wewenang Pak Prabowo. Soal pemimpin ini kan punya wisdom ya, punya visi ya, man of vision. Sama ketika Pak SBY ketika terpilih, beliau punya keinginan agar Indonesia 2004 itu ketika itu kan banyak diganggu oleh teroris, bagaimana Indonesia aman sehingga bisa membangun dengan nyaman, ekonomi bisa tumbuh pesat tetapi demokrasi terjaga. Lalu ketika Pak Jokowi ya, berdasarkan landasan apa yang presiden-presiden sebelumnya, punya mimpi besar bagaimana infrastruktur Indonesia selama kepemimpinan beliau bisa diperbaiki.
Nah, Pak Prabowo juga memiliki mimpi-mimpi yang menyatukan semua dari presiden-presiden sebelumnya. Apa yang menjadi keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan dari presiden sebelumnya. Bagaimana itu bisa diwujudkan, ya, diakumulasi dan sehingga bisa ada akselerasi lebih pesat lagi di eranya beliau. Dan katakanlah tadi, teman-teman PDIP berpengalaman memimpin pemerintahan selama 10 tahun misalnya. Lalu kami misalnya selama 10 tahun kemarin sebelumnya. Lalu ada teman-teman Nasdem yang juga sangat berpengalaman, ya teman-teman PKS juga gitu, dan teman-teman partai-partai lain ya punya kader-kader terbaik. Dan hari ini kalau bersatu padu kan akan sangat baik buat negeri ini menurut kami gitu. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah satu, Pak Prabowo presiden terpilih, hak prerogatif sepenuhnya ada di beliau untuk menentukan siapa dan di mana posisinya. Yang kedua, Demokrat dalam posisi kami siap dan ikhlas. Dimanapun Pak Prabowo memberikan kepercayaan, kami siap mengawal sesuai dengan komitmen kami sebelum ini, ya kami akan kawal terus Pak Prabowo pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan. Oke, Gitu. Kang Ujang, hak prerogatif, kami ikhlas, kami pasrah, tapi kami nyesek juga kalau yang diberikan ternyata yang nggak berusaha untuk bertemu, mengundang dan lain-lain. Ya, saya melihat ada kebutuhan dari Pak Prabowo tadi untuk mengajak semuanya. Pertama, yang kedua saya melihat, saya dulu ditanya Bang, PKS akan masuk koalisi pemerintah nggak? Saya katakan masuk, ya masuk kan buktinya. Nah, sekarang ditanya lagi sama Mbak Caca, apakah nanti PDIP kira-kira masuk nggak? Saya punya keyakinan masuk kok. Entah nanti dari awal, entah dari jalur profesional katakanlah ya, tapi mereka berwarna merah, atau kan nanti di tengah jalan. Ada jahitan-jahitan koalisi dari Oktober hingga di bulan Juli. Saya hanya bisa mengatakan analisa saya seperti itu. Jadi saya meyakini kalau Pak Prabowo sudah mengajak, lalu juga ingin akan bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi ya kemungkinan besar PDIP pun kelihatannya akan masuk koalisi pemerintah di awal, entah nanti di tengah perjalanan. Nah, ketika kita melihat revisi undang-undang Kementerian Negara, Pak Said Abdullah ketika dikritik gitu, misalkan ada serangan kepada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ini anggaran pemborosan dan lain sebagainya. Pak Said sendiri yang menjawab dari PDIP, Ketua Banggar, bahwa tidak ada pemborosan kok. Artinya ini kode-kode kelihatannya ya, bahwa PDIP pun kelihatannya kalau menurut hemat saya masuk entah di awal entah di tengah perjalanan kelihatannya bisa berkoalisi begitu. Di politik serba mungkin terjadi. Oke, ini mungkin terakhir ya, saya berikan closing statement dari masing-masing partai. Saya ke Bang Bestari Barus terlebih dahulu. Jikalau tidak dapat kursi menteri, memang iya itu tergantung dari Pak Prabowo sendiri. Tapi secara kepartaian aman tidak? Berarti tidak dapat kursi menteri, itu pasti akan berdampak juga untuk kepartaian. Seperti apa? Berkali-kali Bang Surya sudah menyampaikan bahwa dukungan ini adalah dukungan tanpa syarat. Artinya tidak kemudian kalau nggak dikasih kemudian jadi membelakangi punggung, enggak lah. Ini dua-duanya, Pak Prabowo ini politisi yang matang gitu loh. Bukan sekedar beliau itu adalah pensiunan tentara, itu juga Bang Surya. Ini dua-duanya politisi yang matang sekali dalam kiprahnya untuk bangsa ini. Maka saya katakan, saya meyakini apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak ini adalah sesuatu yang patut untuk diberikan apresiasi. Ada yang diberikan itu baik dan merupakan satu tanggung jawab besar. Namun Bang Surya sudah mengatakan berkali-kali, jangan pikirkan itu, taruh kami di paling belakang saja. Tak ada pun tak apa-apa, tak masalah itu. Yang penting tetap bisa bekerja sama. Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan yang sah. Itu saja. Bang Mardhani, bagaimana nasib PKS 10 tahun sudah kering, tambah 5 tahun lagi kering, berat juga ya. Harapannya dapat ya gimana tuh? Jujur. PKS itu partai yang kantong sendiri, PKS. Iya. Dan saya pernah jadi ketua tim pemenangan, ketemu tim yang lain tuh, dan ente mah enak PKS, nggak ada ospul. Apaan ospul? Ongkos pulang. Kalau PKS kumpul, kader kita kumpul. Kita low cost party, karena kita basisnya kader. Yang paling berat kena pukulan ketika PKS masuk berkoalisi itu PKS. Karena hampir sebagian besar pemilih PKS sama pemilih Mas Anies itu singgungannya besar. Saya punya follower IG itu 580 jadi 540 sekarang. 40.000 ambruk dalam 3 minggu. Tetapi saya menilai ini bukan masalah akidi, bukan masalah akidah, bukan juga masalah qot'i yang ada di Quran. Ini ijtihadi.
pimpinan udah mutusin kita berkoalisi karena ingin membangun negeri. Ya udah, baik koalisi oposisi dua-duanya punya alasan untuk membangun negeri. Sekarang koalisi dapat nggak dapat nomor 2, tetapi memang kita ingin membangun negerinya. Dengan landasan itu kita mendapat serangan. Nggak kenapa. Kita jelaskan berpolitik itu ada saatnya untuk kompetisi, ada saatnya berkolaborasi. Belum paham, nggak kenapa. Tugas kita melakukan edukasi. Jadi buat PKS ini resikonya gede, tetapi ya kita udah ngambil keputusan, nah nggak akan balik lagi dah kalau nggak dapet. Nah itu anak kecil, itu bukan politisi itu. Kalau mau bangun negeri ya jalan apapun kondisinya, karena kondisi kita memang berat ke depan. Oke, Mas Herzaki terakhir seperti apa? Ya, kalau dari kami tentu ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY gitu. Bagaimanapun kunci bagi kita untuk menuju Indonesia emas itu ada 2. Pertama adalah kepemimpinan transformasional. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengorkestrasi SDM yang luar biasa yang ada di Indonesia ini bekerja bersama, solid, kompak, menuju satu tujuan yang sama. Nah, sehingga kita tadi bisa mengatasi berbagai tantangan ya dan permasalahan yang kompleks ini gitu. Sehingga katakanlah tadi ada teman-teman yang baru bergabung itu mau dari partai manapun tadi yang kita pikiran adalah wah ini punya kelebihan di sini, wah ini punya pengalaman di sini, wah ini nanti bisa begini nih gini. Itu yang kita pikirkan ya, bagaimana kita bisa menghasilkan kebijakan yang benar-benar efektif dan memberikan dampak ya, manfaat yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Nah ini yang paling penting gitu. Bagaimana perjuangan ini 5 tahun ini nggak lama ini gitu ya. Sehingga sebisa mungkin Pak Prabowo ingin sejak hari pertama udah gaspol, ayo kita sama-sama gaspol. Teman-teman Nasdem, teman-teman PKS jika sama-sama bergabung ya, diajak oleh Pak Prabowo nanti ya, kemudian juga oleh teman-teman parpol lain. Katakanlah tadi ada teman-teman PDIP juga. Demokrat sangat terbuka karena bagi kami pemimpinnya Pak Prabowo dan kami meyakini visi, misi, program dan gagasan besar Pak Prabowo untuk ke depan, untuk Indonesia selama 5 tahun ini adalah yang terbaik hari ini. Dan dengan berbagai kekuatan bergabung, bukan hanya partai-partai ya, tetapi elemen tadi, masyarakat, ada ormas ya, ada kekuatan-kekuatan lainnya. Ayo kita berjuang bersama. Katakanlah ada perbedaan di tengah jalan, ayo kita diskusikan bagaimana kita bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Lagi-lagi yang paling penting rakyat, yang paling penting bangsa dan negara ini. Oke, terima kasih Mas Herzaki, Bang Bestari Barus, Bang Mardhani Alisera, Kang Ujang. Kita tunggulah hak prerogatif dari Pak Prabowo nanti akan meramu melihat komposisi siapa yang dapat banyak, siapa yang tidak dapat, siapa yang kemudian dimasukkan. Mungkin meski tidak berusaha pemirsa, kita tidak tahu.